Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnimas Fardanto akan mempresentasikan tentang unsur golongan 2B. Nah, terdapat beberapa poin pokok bahasan dalam pembahasan ini. Yang pertama itu ada sejarah, kemudian karakteristik, kemudian kadar di alam, kemudian kegunaan, kemudian toksisitas unsur tersebut ya. Langsung saja pada poin yang pertama. Ya, pada sejarah, Seng atau dengan nama unsurnya Zn dikenal sebagai zat kimia atau unsur kimia yang bersifat logam yang pada awalnya itu dikenal oleh bangsa Romawi sebagai logam untuk persenjataan. Namun pada saat itu sangat jarang digunakan dan juga biasanya digunakan sebagai pembuatan kuningan oleh orang-orang Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Nah, pada tahun tersebutlah awal munculnya penemuan unsur seng ini ya. Kemudian kita lanjut pada unsur kadmium. Nah, pada awalnya kadmium ini dikenal pada awal tahun 1800-an oleh seorang apoteker Jerman yang bernama Hanover yang melakukan percobaan untuk membuat seng oksida. Nah, namun pada percobaan tersebut terjadi kegagalan. Nah, kegagalannya ini terdapat perubahan warna yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, pada tahun 1817, Frederick mengemukakan atau meneruskan penelitian tersebut dan menemukan pengotor pada percobaan tersebut, yaitu pengotornya dinamakan dengan kadmium. Nah, pada penemuan inilah menjadi cikal bakal penemuan dari unsur kadmium. Kemudian pada unsur raksa. Pada awalnya raksa atau merkuri ini dikenal pada tahun 1500 sebelum Masehi di daerah Mesir yang pada saat itu digunakan sebagai untuk pengekstraksian emas ya, karena orang-orang Mesir tertarik dengan hal-hal yang berkilau. Kemudian ditemukanlah unsur yang dapat memisahkan emas dari pengotor-pengotornya. Nah, namun berdasarkan sumber lain dikatakan bahwa merkuri ditemukan sekitar 3000 tahun lalu. Kemudian kita lanjut kepada bahasan kedua, yaitu karakteristik. Nah, seng ini terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama dari penampilan fisiknya, yaitu padat. Nah, jarang sekali seng ini ditemukan dalam bentuk fase cair atau gas ya. Tentu saja ditemukan pada fase gas. Dan warnanya itu putih kebiru-biruan yang memantulkan kilauan ya. Saya dapat melakukan tingkatan ionisasi hingga 8 kali. Nah, dengan tingkatan energi yang berbeda pula, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin tinggi pula energi yang dibutuhkan. Nah, saya memiliki jumlah afinitas elektron yang tidak stabil, sehingga tidak dapat dipastikan jumlah afinitas elektronnya. Nah, titik didih dari seng ini adalah 97 derajat Celcius. Kemudian titik lelehnya itu 419,527 derajat Celcius ya. Nah, lanjut ke unsur kadmium. Nah, kadmium adalah logam yang memiliki sifat lembut ya. Bisa dibengkokkan dengan tangan kosong, bisa juga ditempa, namun tidak sulit ya. Tidak halnya besi dan lain. Pada penampilan fisik, kadmium memiliki warna putih dan sedikit keperakan. Nah, kemudian jika dibakar, bubuk kadmium ini menghasilkan asap beracun. Jadi cukup berbahaya jika terhirup. Jika terkena mata, dia akan menyebabkan iritasi. Kemudian jika terhirup akan menyebabkan iritasi pada rongga pernapasan ya, sistem pernapasan. Kemudian kadmium memiliki tingkatan ionisasi 3 kali ya. Kemudian kadmium memiliki titik didih 767 derajat Celcius dan titik leleh itu 321,09 derajat Celcius. Nah, logam kadmium ini tidak mudah mengalami korosi sehingga dijadikan sebagai pelapis
dari beberapa produk atau beberapa industri ya. Kemudian karakteristik dari raksa atau merkuri. Merkuri adalah logam yang memiliki bentuk cairan, satu-satunya logam yang memiliki bentuk cair ya. Merkuri memiliki warna putih keperakan, kemudian merupakan logam yang mudah menguap, kemudian konduktor listrik yang sangat baik, kemudian konduktor panas yang sangat buruk. Nah, dapat melarutkan merkuri ini juga dapat melarutkan logam lain atau alloy. Kemudian merkuri juga memiliki tingkat energisasi sebanyak 3 kali. Nah, titik didihnya itu 356,619 derajat Celcius dan titik lelehnya itu negatif 38,829 derajat Celcius ya. Kemudian merkuri ini tidak larut dalam air dan tidak larut dalam beberapa asam pelarut ya, seperti asam sulfat encer. Kemudian merkuri juga tidak mudah terbakar. Nah, kita lanjut pada bahasan yang selanjutnya, yaitu kadar di alam. Nah, seng itu sendiri menyusun komposisi kerak bumi sekitar 75 ppm, yang artinya hanya sekitar 0,007%. Nah, namun jumlah ini jika dibandingkan dengan logam lain, seng termasuk ke dalam unsur yang memiliki urutan ke-24 logam dengan kadar paling melimpah di bumi. Nah, kadar ini terbagi menjadi dari 3 sumber, yaitu yang pertama itu dari kerak bumi, yang ketiga itu dari lingkungan perairan, yang ketiga itu dari atmosfer ya. Berdasarkan data United States Geological Survey atau USGS pada tahun 2009 menyebutkan bahwa produksi seng berada pada jumlah 1,9 sampai 2,8 miliar ton. Nah, namun pada tahun terbaru atau 2017 ya, terbaru diupdate oleh United States Geological Survey, produksi seng dunia berada pada jumlah 12,5 miliar ton. Nah, tentu saja meningkat drastis ya. Namun jika dibandingkan dengan tahun yang lalu atau tahun yang sebelumnya, jumlah ini menurun sebanyak 6%. Nah, dikarenakan kebutuhan yang menurun. Nah, jumlah tersebut terbagi menjadi 5 persentase negara dengan jumlah terkemuka, produksi terkemuka, yaitu 35% produksi global berasal dari Cina, 12% berasal dari Peru, 7% berasal dari Australia, dan 7% berasal dari India, dan 6% berasal dari Amerika. Nah, selebihnya itu berasal dari negara-negara yang memiliki tambang seng ya. Kemudian kadar kadmium di alam yaitu hanya mengisi 0,1 ppm pada komposisi kerak bumi. Nah, artinya hanya sekitar 0,001% jumlah kadmium di alam gitu. Nah, jumlah ini tidak jika dibandingkan dengan logam lain, kadmium tidak termasuk ke dalam jenis logam yang melimpah di bumi ya. Karena juga kebutuhannya sangat sedikit. Jumlah ini juga terbagi ke dalam 3 sumber utama, yaitu kerak bumi, lingkungan perairan, dan atmosfer. Nah, sumber lain mengatakan bahwa kadar kadmium dalam kerak bumi yaitu bersekitar pada 0,13 nanogram per gram. Nah, pada saat ini produsen utama yang menghasilkan kadmium dunia adalah Cina dan Korea. Dengan masing-masing menyumbang 32% dan 22% produk global. Kemudian kadar raksa di alam atau kadar merkuri di alam, merkuri hanya mengisi 0,08 mg per kilogram. Nah, artinya hanya sekitar 0,0008% keberadaannya di alam. Nah, sangat sedikit. Nah, merkuri biasanya tidak ditemukan dalam keadaan murni, namun ditemukan dalam keadaan berikatan dengan unsur lain seperti HGS atau merkuri sulfida yang digunakan sebagai pewarna atau
warna melukis di tembok-tembok gua kuno ya. Merkuri juga ditemukan hampir seluruhnya tertimbun di daerah pertambangan. Nah, kemudian pada makanan dan minuman mengandung sebanyak antara lebih kecil dari 1 hingga 50 mg per kilogram. Namun jumlah ini masih tergolong banyak atau tergolong berbahaya dikonsumsi oleh tubuh manusia dalam jangka yang panjang. Dikarenakan merkuri tidak memiliki sifat yang tidak larut terhadap air dan beberapa asam. Kemudian kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu kegunaan. Nah, kegunaan dari seng atau Zn ini yaitu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu fungsi pada alam atau biologis, dan yang kedua itu fungsi pada industri ya. Industri secara menyeluruh gitu. Seng pada fungsi alam itu sebagai penyusun struktur tanah atau sebagai kofaktor dalam sel tumbuhan, hewan termasuk manusia, contohnya saja DNA. Nah, seng juga terdapat dalam tubuh manusia. Apabila seseorang kekurangan unsur zinc, maka seorang tersebut akan mengalami gejala penyakit hipozikemia. Nah, hal tersebut dikarenakan seng juga memiliki peranan dalam struktur DNA tadi. Nah, seng juga memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai kegunaan dalam bidang kesehatan, contohnya yaitu kosmetik, produk terapi kesehatan, kemudian perawatan pasca operasi dan lain sebagainya. Nah, seng juga memiliki fungsi dalam bidang industri. Contohnya saja pada bahan konstruksi bangunan ya, untuk atap rumah, asbes rumah dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, juga seng juga memiliki manfaat atau peranan dalam bidang peternakan dan perkebunan. Nah, contohnya saja itu pada komposisi pupuk, kadar gizi daging, hingga berbagai kebutuhan dasar pakan ternak ya, yang harus dipenuhi oleh peternak tersebut gitu. Selanjutnya itu ada kegunaan dari unsur kadmium. Nah, kadmium dapat digunakan sebagai bahan pembuatan baterai, yaitu pada bidang industri tambang dan energi digunakan baterai nikel kadmium. Nah, kemudian juga dapat digunakan sebagai pigmen atau pewarna dalam produk-produk industri tambang. Nah, karena senyawanya itu terdapat kadmium sulfida yang memberikan warna atau pigmen keemasan. Kadmium juga bermanfaat bagi pelapis logam dikarenakan sifatnya yang tidak mudah korosi atau tidak mudah berkarat. Nah, dikarenakan strukturnya yang padat meskipun lembut ya. Kadmium juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan panel surya yang memanfaatkan senyawa kadmium telurida yang memiliki sifat semikonduktor yang berguna yang digunakan sebagai fotovoltaik ya, yang bisa menyerap energi cahaya menjadi listrik. Kadmium tidak memiliki fungsi pada organisme tingkat tinggi. Nah, kemudian kegunaan dari raksa ini yaitu tidak banyak peranan dalam bidang biologis, tapi memiliki peranan penting dalam bidang industri kecantikan dan kesehatan, contohnya saja perawatan muka, obat-obatan, bius dan lain sebagainya. Hal tersebut pada tubuh manusia kebutuhan merkuri hanya sekitar 0,01 mg, artinya hanya sekitar 0,3 gram yang dibutuhkan untuk seumur hidup manusia. Untuk seumur hidup manusia hanya dibutuhkan 0,3 gram, ya, karena merkuri ini cukup berbahaya dan karakteristiknya sangat beracun. Pada sumber lain mengatakan bahwa merkuri digunakan sebagai bahan dalam pembuatan termometer, lampu fluoresen, kemudian obat-obatan hingga kosmetik yang mengandung merkuri juga ada gitu ya. Namun jumlahnya tetap sedikit atau sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Nah, tapi jika dikonsumsi secara lama atau jangka panjang, merkuri akan menumpuk dalam pori-pori dan itu cukup berbahaya gitu. Jadi hati-hati dalam penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri. Merkuri juga berfungsi sebagai katalis dalam pembuatan klorin, soda kaustik. Kemudian selain itu
merkuri juga berfungsi sebagai pemisah emas dan pengotornya. Nah, gitu. Jadi merkuri ini memang banyak manfaatnya untuk bidang lain, namun tidak dalam bidang konsumsi atau biologi. Kemudian kita masuk kepada bahasan toksisitas. Nah, seng atau Zn ini memiliki sifat yang mudah mengendap, artinya seng akan sulit larut dalam beberapa pelarut. Nah, ini juga sangat berbahaya jika tertelan, maka dalam jumlah yang cukup banyak, maka seng ini akan terus mengendap dan akan membuat penyakit ya, memicu kanker juga bisa gitu. Sumber lain juga menyebutkan bahwa paparan seng dalam sungai yang tercemar memicu zentionein pada ikan sehingga unsur seng tadi mengendap dalam hati ikan dan akan terkonsumsi oleh manusia dan menjadi penyakit di sana gitu. Dengan kadar konsentrasi seng terlalu lebih rendah dengan standar baku nilai mutu air kelas 1 yaitu 0,078 mg per liter. Nah, sedangkan standar mutu air yaitu pada 0,05 mg per liter. Nah, berarti artinya konsentrasi seng ini lebih tinggi sebanyak 0,018%, 28% gitu daripada standar yang harus ditetapkan. Pada sumber lain juga menyebutkan bahwa kadar seng dalam bahan makanan dapat memicu berbagai penyakit ya, yaitu seperti jika mengonsumsi lebih dari 100 mg per hari maka akan memicu 2 kali kanker prostat pada pria. Nah, jika terkonsumsi 150 mg per hari akan membuat tubuh kesulitan mengonsumsi zat lain sehingga hanya Zn ini aja yang terolah gitu. Jadi kestabilan tubuh itu tidak terjaga. Nah, saya juga mampu menyebabkan infeksi beberapa organ yaitu keracunan ZnCl2 yaitu limbah industri contohnya yang ditandai dengan gejala demam, mual-mual, muntah hingga diare. Nah, kemudian seng dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pembentukan sel darah merah ya. Kemudian akan meningkatkan kadar low density lipoprotein LDL atau lemak jahat pada darah dan jumlah kadar high density lipoprotein atau lemak baik pada darah menurun gitu ya. Jadi energi kita akan terus melemah dibuatnya gitu. Kemudian kita lanjut pada toksisitas kadmium. Nah, banyak referensi yang menyebutkan bahwa kadmium tergolong ke dalam logam berat ya atau B3 ya, limbah B3 yang berdampak pada pencemaran lingkungan, perairan tentunya. Nah, pada manusia, logam kadmium bersifat korosif gitu dan cukup berbahaya. Pada umumnya gejala atau kerusakan yang timbul itu contohnya saja iritasi pada saluran pernafasan jika terhirup ya. Jika terhirup akan menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Kemudian kerusakan pada sistem urinaria atau ginjal. Kemudian kerusakan pada sistem respirasi atau paru-paru. Serta dapat menyebabkan kerapuhan tulang. Nah, gangguan lainnya itu seperti gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, terganggu misalnya kayak tekanan darah meningkat gitu. Kemudian sebagian besar pencemaran yang disebabkan oleh logam kadmium berasal dari pembakaran fosil, pupuk fosfat, kemudian produksi besi dan baja, kemudian pabrik semen, dan serta pembakaran sampah kota. Nah, tentu saja sampah itu adalah hal yang sangat komersial ya bagi negara Indonesia kita. Kemudian kita lanjut kepada toksisitas raksa. Ya, merkuri hanya dibutuhkan sedikit dalam tubuh manusia. Ya, seperti saya sebutkan tadi hanya sekitar 0,0008% atau artinya 3 gram per seumur hidup gitu. Maka merkuri tidak memiliki peran penting dalam kehidupan biologis. Namun jika terpapar berlebihan maka akan berpotensi terkena penyakit kanker. Nah, penyakit kanker karena endapan tadi. Ya, karena endapan tadi merkuri kan tidak dapat larut dalam pelarut organik ataupun pelarut
biasa air gitu. Kemudian dapat menyebabkan kanker kulit atau melepuh atau luka bakar karena cukup berbahaya dan lain sebagainya. Nah, paparan yang berlebih dalam jangka waktu yang lebih lama dari logam merkuri akan menyebabkan kerusakan paru-paru, ya, muntah, paru-parunya itu akan bolong-bolong begitu, gitu kan. Kemudian muntah, diare, mual, ruam kulit, dan peningkatan denyut jantung serta tekanan darah yang tinggi. Nah, merkuri juga memicu jantung untuk memompa lebih tinggi tekanan darah, ya. Merkuri organik juga dapat menyebabkan gangguan yaitu depresi, gangguan pada ingatan, tremor, sakit kepala, kelelahan, dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, saya rasa cukup sekian presentasi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penempatan kata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.